In progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roberto Carlos Hari Orlando, NIM 2024-10-10-2007. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan modul 3 dari kelas data mining C yang tugas diberikan kepada saya. Pertama-tama kita pindah dulu ke VS Code-nya. Nah, di sini yang pertama tugasnya adalah yang satu adalah masukkan iris csv ke data frame. Nah, yang harus diingat di sini yang pertama itu kita harus mengimport library pandas dulu, karena pada modul kali ini kita menggunakan library pandas. Di sini saya menggunakan kode import pandas SPD, terus saya menggunakan data frame to ya data function, maaf, dengan pd.read_csv terus nama file iris.csv-nya. Nah, diingat kalau di sini kita harus jadiin satu folder di mana di file .ipynb-nya sama file csv-nya itu harus jadi satu folder. Nah, mari kita run. Nah, jadi di sini sudah terbagi-bagi jadi sepal length, sepal width, petal length, dan petal width, terus variety-nya. Nah, di sini kebetulan saya menggunakan perintah print dengan df.head. Nah, jadi ini hanya menampilkan 5 variabel. Nah, 5 indeks gitu. Nah, untuk keseluruhannya kita bisa menggunakan ini print df.to_string. Kalau pakai ini, jadinya kita akan melihat semua datanya. Nah, juga ada cara yang lebih sederhana lagi, yaitu dengan hanya menuliskan data fungsinya saja seperti ini, kita run. Nah, sampai ini ada 150 row, ada 150 di tabel, dan kolomnya ada 5 kolom. Nah, terus itu lanjut ke nomor 2. Di sini nomor 2 adalah normalisasikan setiap atribut iris data frame menggunakan normalisasi min max, sehingga setiap nilai atribut memiliki range 0 sampai 1. Terus V baru sama dengan V lama dikurangi V min, terus dibagi V max kurang V min. V baru sama dengan nilai data di satu sel setelah normalisasi. V lama sama dengan nilai data asli sebelum normalisasi. Vmax sama dengan nilai maksimum dari kolom data tersebut, sedangkan Vmin adalah nilai min dari kolom data tersebut. Nah, jadi di soal nomor 2 kita disuruh menormalisasikan data yang kita sudah dapatkan dari iris.csv-nya tadi. Terus kita di sini menggunakan fungsi def normalisasi, kita z ini tampung dalam variable z, terus kita membuat di sini rumusnya, yaitu return this function, di function, terus kita kurangi dengan di function min, terus kita bagi dengan def max, terus kita juga kurangi dengan def min. Nah, di sini def functionnya kita itu kok def function data frame, maaf, salah. Terus tadi ini data frame-nya itu kan di sini ada sepal length, itu kita bikin variabel df ini menjadi sepal length, terus sama dengan normalisasi tadi masuk ke sini, terus ke sepal length, terus sampai yang ini. Nah, sampai ke petal width-nya juga sama. Nah, di sini juga ada beberapa cara mengeprintkan outputnya dari kode yang kita udah buat ini. Yang pertama, ini ada print ini yang sama kayak atas, akan menampilkan seluruh datanya. Terus juga
juga ada dengan yang kita hanya 5 data saja, terus 5 variabelnya saja, 5 indeks. Nah, bisa seperti ini, juga bisa yang seperti atas tadi yang cuma hanya menggunakan this function apa? Ya, data frame. Nah, di sini kan tadi di sini di bedanya di yang nomor 1 ini udah tidak urut, sedangkan ini udah sesuai yang diminta dengan soalnya tadi. Nah, terus di soal nomor 3 kita cari centroid dari data yang telah dinormalisasi. Centroid dihitung dari rata-rata seluruh data suatu kolom. Nah, kita bikin variabel baru di sini yaitu centroid underscore sentosa sama dengan dflog. Dflog ini untuk mengunci ya indeks-indeksnya. Terus ini data frame, terus ini ada di indeks variety. Variety ini kalau sama dengan ini sentosa, terus kita gunakan metode rata-rata atau mean di sini. Terus juga di versi color kita juga bikin variabel yang sama maupun virginica, terus kita log, kita masukin variety-nya, terus kita kalau yang versi color sama dengan free color dibagi min, terus sampai yang virginica juga sama. Nah, terus kita print kode yang kita bikin tadi itu dengan centroid sentosa ini slash, terus kita masukin biar masuk sini dengan formatnya sentosa versi color baru virginica. Kita print. Nah, di sini sudah ada centroidnya, sepal length-nya, rata-ratanya di sentosa itu segini, sepal width rata-ratanya di sentosa segini, dengan versi color juga. Ini juga ini diabain karena ini ada kayak fitur warning dari VS Code-nya ini sendiri bahwa kalau kedepannya jika seperti ini akan di versi baru akan sepertinya akan mengganggu dalam type error. Tapi itu tidak mengganggu hasilnya tetap sesuai dengan apa yang soal minta. Kita lanjut di nomor 4, masukkan interesting.csv ke data frame, lalu normalisasikan interesting erase testing.csv menggunakan vmin dan vmax pada data 1. Nah, di sini kita mendapatkan iris testing CSV-nya itu sama dengan yang iris.csv, kita jadiin satu folder dengan file IPYNB ini jadi satu folder, terus kita panggil datanya dengan bikin variabel df testing sama dengan pd._csv, terus kita panggil nama iris testing.csv-nya. Diingat sekali lagi file CSV-nya harus jadi satu folder dengan file IPYNB ini. Jika tidak akan bisa dipanggil seperti ini. Terus kita sama dengan yang rumus di atas, kita menggunakan def, terus kita normalisasi, terus dengan parameternya z, terus kita return, kita bikin rumusnya sama kayak di atas. Hanya bedanya di sini, yang pertama di sini nomor 2-nya kan pakai nih data frame yang iris.csv, sedangkan ini menggunakan data frame testing yang sudah kita masukin tadi. Terus kita run. Nah, di sini sudah muncul normalisasi dari iris.testing.csv ini sendiri. Nah, lanjut nomor 5, prediksi kelas data iris.testing.csv menggunakan kriteria kedekatan distance antara setiap data di interesting.csv ke centroid masing-masing kelas di iris. Gunakan Euclidean distance. Nah, yang pertama di sini kita membutuhkan beberapa library yaitu Pandas yang jelas Pandas dari awal. Terus kita juga butuh NumPy di sini. Terus kita masukin lagi data frame-nya yang iris testing. Terus kita di sini bikin variabel dengan nama atribut untuk menampung list dari sepal length, sepal width, petal length, dan petal width-nya. Terus kita menggunakan normalisasi yang ini yang pertama kita bikin dengan rumus yang masih sama dengan data frame yang masih iris. Nah, terus yang kita bikin data variabel baru dengan data frame yang last yang pakai iris testing terus dengan
dengan rumus yang sama. Nah, terus juga kita masukin DEF testingnya ini sama yang kayak di data function yang dengan iris.csv, di iris testing.csv juga kita lakukan yang sama, tapi cuma dengan DEF testing variabel yang berbeda. Nah, terus kita masuk pada definisi Euclidean. Sini ada data pada, ada parameter data pada, terus sama data frame. Nah, kita di sini membuat variabel dengan untuk menampung dari setosa, vertical, dan virginica. Nah, di variabel Y ini kenapa kosong untuk menampung hasil dari X-nya nanti ini. Nah, kita di sini menuliskan variabel hasil sama dengan non. Terus kita bikin ini kayak percabangan, yaitu for I in X. Itu jadi kelas, terus data function, data frame, terus data type variety-nya sama dengan I, berarti centroid sama dengan kelas .main. Terus tes ini untuk mengetes apakah sama dengan apa yang minta. Nah, terus pada data pada ini kita masukin kan ada dari indeks 0 sampai 4. Nah, kita di sini nih batasnya dari kita ambil dari indeks 0 sampai ke indeks sebelum 4 yaitu 3. Nah, ini juga seperti rumus yang di variabel A-nya ini untuk mengetes centroid-centroidnya yang tadi itu. Nah, setelah ini udah dapat hasilnya, dimasukkan ke variabel Y dengan append variabel A. Nah, jika terus di sini ada percabang, terus ada per loopingan if jika min Y itu sama dengan variabel Y dengan indeks nolnya, hasil sama dengan setosa. Nah, kalau tidak itu lanjut ke dengan per loopingan sampai ke yang virginica ini. Nah, terus ini temp, ini buat variabel nampung dari hasil loopingannya ini. Terus ini for J in DF testing. Nah, ini untuk mengappend terus memasukin function Euclidean-nya, yaitu ada di data pada, data frame, terus menjadi literalnya jadi setosa, vertical, virginica. Terus dengan printnya seperti ini, terus di print dengan menggunakan def testing variety-nya juga. Oke, sama dengan temp yang udah disimpan di temp ini, terus di print def testing variety. Mari kita coba buat ngeran. Nah, di sini udah muncul untuk di indeks 0 ini false, 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 true. Nah, kita bisa show more di sini. Nah, di sini bisa kita lihat di 1 sampai 30 ini ada beberapa yang false dan ada beberapa yang true. Nah, ini juga ada nama variatinya dengan data type terus ininya. Berarti yang setosa ini satu false, false, false gitu, teman-teman. Nah, terus itu dari nomor 5. Sekarang kita lanjut ke nomor terakhir. Dia itu nomor 6. Terus di nomor 6 ini kita disuruh hitunglah berapa persen klasifikasi yang benar atau akurasi saat memprediksi kelas. Nah, ini dari yang di atas kan kita hanya false, false, dan true. Dan di sini kita membuktikannya itu atau klasifikasinya dengan diminta dengan persen. Dengan pembuktian dibuktikan dalam bentuk persen. Nah, kita bikin di sini variabel benar sama dengan 0, salah sama dengan 0, kita terus bikin variabelnya, kita masukin DF testing yang ada di data frame testing di atas, token variety, terus kita panggil variabel temp yang ada di nomor 5 ini, yang sudah menyimpan append sama Euclidean-nya, sudah menyimpan file ini, file outputnya yang dari codingan nomor 5. Terus kita bikin percabangan for X in DF testing index. Nah, di sini udah ada bahasa indeks, jadi indeksnya yang dihitung. Terus kita di sini ada loopingan if jika YX sama dengan true, benar, plus sama dengan 1, jika else salah, plus sama dengan 1. Nah, sini kita bikin variabel persen untuk membuat hasil yang udah di percabangan dan loopingan ini tadi menjadi bisa diubah menjadi bentuk persen. Nah, di sini ada benar,
dibagi salah plus benar, jadi benar dibagi salah plus benar. Jadi hasil salah dan benar ini jadi satu, terus baru benar dibagi hasil salah plus benar dikali 100. Kenapa dikali 100? Agar bisa menjadi bentuk persen. Nah, terus kita print di sini dengan function print, terus kita panggil variabelnya, terus kita nggak lupa dikasih koma, terus di format persen. Nah, kita print. Nah, jadi hasilnya itu adalah 33,33 sekian persen. Nah, jadi diklasifikasi dengan akurasi persen kelas yang di atas ini, yang false, true, true, adalah jika diubah jadi persen adalah 33,33 sekian persen. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di modul 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Roberto Carlos Orlando, NIM 2024 1010 2007 dari kelas Data Mining C. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.